Shalom, selamat sore Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita sudah banyak memuji Tuhan, mari kita akan bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan dan kita mempersiapkan diri kita untuk menerima tubuh dan darah Tuhan pada sore hari ini. Kita akan bersama-sama memperhatikan kebenaran firman Tuhan dari Injil Matius pasal yang ke-9 ayat 35 sampai ayat yang ke-38. Ada tiga bagian Alkitab. Injil Matius pasal 9 ayat 35 sampai ayat yang ke-38. Kemudian Injil Markus pasal 6 ayat 34. Dan surat Kolose pasal 3 ayat 12. Injil Matius pasal 9 ayat 35 sampai 38. Injil Markus pasal 6 ayat 34 dan surat Kolose pasal 3 ayat 12. Saya undang Bapak Ibu dan Saudara untuk berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Saya akan membacakan Injil Matius pasal 9 ayat 35 sampai 38. Demikian bunyi firman Tuhan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Injil Markus pasal yang ke-6 ayat yang ke-34, demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Surat Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-12, demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat sore hari ini Tuhan, kami datang merendahkan hati kami di hadapan Engkau. Kami mengucap syukur untuk kasih setiamu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Biarlah melalui kebenaran firman-Mu sore hari ini Tuhan, Engkau memberikan kepada kami pengertian, pemahaman, sehingga di dalam kehidupan kami pun Tuhan, kami mau meneladani Engkau. Karena itu Allah Roh Kudus, biarlah Engkau menolong kami semua. Ketika kami bersama-sama akan merenungkan setiap kebenaran firman-Mu, Kau urapi kami semua Tuhan ketika kami mendengarkan setiap kebenaran firman-Mu. Dan biarlah Tuhan Kau urapi hamba-Mu dengan segala keterbatasan dan kelemahan hamba. Engkau layakkan hamba-Mu untuk menyampaikan firman Tuhan sore hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan setiap doa permohonan kami. Haleluya. Amin. Silahkan duduk Bapak, Ibu, dan Saudara. Saya memberikan satu tema, yaitu belas kasihan yang besar dari Yesus. Nats utama kita, tadi kita sudah baca dalam Injil Matius pasal 9, ayat 35 sampai ayat yang ke-38. Ya, silahkan slide yang berikutnya. Ya, Bapak, Ibu, dan Saudara, kata belas kasihan, ya, jadi ada dua kata, itu berbeda dengan kasihan. Ya. Apakah bedanya tipis gitu ya? Ternyata enggak, Bapak, Ibu. Jadi kalau kasihan itu artinya hanya rasa iba gitu ya. Kita seringkali pakai keluar dari mulut kita. Wah mesake, kasihan gitu ya. Misalnya kita melihat seseorang
dalam penderitaan, seseorang dalam keadaan kekurangan, seseorang mendapatkan musibah, kita gampang mengatakan gitu ya Bapak Ibu dan Saudara, wah mesake bahasa Jawa nih, mesake kasihan, itu kasihan ya. Hanya sebatas kita itu iba, kita itu simpati melihat keadaan seseorang khususnya ketika seseorang itu sedang menderita. Nah, kata belas kasihan, karena yang kita baca tadi tentang belas kasihan yang besar dari Yesus. Nah, apakah manusia itu tidak punya belas kasihan? Punya, Bapak Ibu. Tapi kalau kita melihat dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, apalagi di tengah-tengah zaman sekarang ini yang semakin sulit, gitu ya. Kita melihat dunia yang mungkin, aduh keadaannya kok semakin gelap, Bu. Ada banyak orang yang hanya mengatakan kasihan, kasihan. Ya. Tapi untuk sampai ke belas kasihan, ya mungkin ada Bapak Ibu, ya. Di antara kita, loh aku ini enggak cuma kasihan tok loh Bu. Karena belas kasihan itu saya tulis di situ, ada tindakan nyatanya gitu ya. Jadi kalau kita tidak hanya ngomong saja, mesake kasihan, tetapi kita bertindak, kemudian kita mencoba untuk menolong seseorang yang sedang kekurangan, yang sedang kesusahan, yang sedang menderita, sedang sakit. Loh aku ini melakukan belas kasihan Bu. Tetapi nanti kita akan melihat bahwa berbeda dengan belas kasihan dari Yesus. Nah, dalam kehidupan kita ini, apalagi di zaman sekarang ini, ada banyak orang yang sampai pada kasihan. Orang begitu perasaannya jadi tumpul gitu ya. Untuk sampai ke belas kasihan itu mikir dulu ya, atau mengatakan nanti gitu. Atau melakukan belas kasihan itu, ya kalau kepepet gitu ya, atau kalau ya ada sebuah dorongan Bu. Tapi itu pun jarang, misalnya begitu ya. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, kita akan melihat dalam kebenaran firman Tuhan sore hari ini. Karena di zaman yang semakin modern, banyak orang yang kemudian asik dengan dunianya sendiri. Orang-orang menjadi antisosial gitu ya. Orang asik dengan gadgetnya, orang asik dengan dunia mayanya. Jadi kita bisa melihat masalah kasih. Itu hanya sampai di kasihan, tapi belas kasihan itu jauh ya. Manusia zaman sekarang ini kalau kita ini tidak disentuh oleh kasih Tuhan. Orang banyak yang perasaannya tumpul gitu ya. Ya bisa belas kasihan. Tetapi di luar sana ketika orang tidak disentuh kasih Yesus, wah nanti dulu ya. Orang itu justru harusnya kasihan sama saya. Kok saya mengasihani orang lain? Kok keadaan saya itu lebih buruk lagi? Jadi kita mendengar ada orang yang mengatakan apa toh Bu, orang sekarang itu kok gaya hidupnya hedon gitu ya. Muncul istilah-istilah gitu ya. Hedonisme, hedon. Hedon itu adalah orang memuaskan dirinya sendiri. Ya. Orang lebih egois. Gitu ya. Nah kita akan melihat bahwa melalui kebenaran firman Tuhan sore hari ini, kita diingatkan kembali tentang kasih Yesus. Kasih tanpa syarat, kasih agape. Dan itu yang memunculkan yaitu belas kasihan. Jadi ini sekali lagi belas kasihan bukan manusia. Ya. Karena belas kasihan manusia sekalipun dia tidak hanya ngomong, loh aku enggak cuma ngomong loh Bu, enggak cuma kasihan. Tapi belas kasihan kita berbeda dengan belas kasihan dari Tuhan Yesus Kristus. Saya tuliskan di sini, belas kasihan Yesus adalah menunjukkan karakter ilahi. Berasal dari sifat Allah sendiri yang berlimpah kasih setianya. Sifat dasar Allah yang penuh kasih sayang, tidak hanya simpati saja.
Tadi dalam pujian yang pertama kita sudah naikkan, kita ada di tempat ini, kita sampai hari ini. Ingat enggak tadi lagunya Bapak Ibu? Bukan kekuatan, bukan gagah kita, tapi hanya oleh karena kasih. Hanya oleh karena kasih, hanya karena belas kasihan Tuhan. Jadi bedanya apa di sini? Diwujudkan melalui tindakan nyata. Ya, jadi beda ya, kasihan dengan belas kasihan. Dan Yesus Kristus menunjukkan tindakannya apa? Ya puncaknya ketika Yesus itu mati, Yesus itu berkorban gitu ya. Dia menyerahkan nyawanya, pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib untuk menebus manusia yang berdosa. Jadi ini Bapak, Ibu, dan Saudara, kenapa di dalam Alkitab tidak dikatakan maka tergeraklah hati Yesus oleh kasihan, bukan ya. Tapi oleh belas kasihan. Nah nanti di bagian akhir kita akan belajar kenapa kita perlu membaca Kolose pasal 3 ayat 12 tadi. Di situ juga dikatakan kalau kita sudah jadi orang Kristen, kita anaknya Tuhan, kita meneladani Yesus, maka Rasul Paulus juga menasihati kenakanlah belas kasihan sama ya. Jadi kita juga terus berjuang, bukan hanya cuma kasihan gitu ya. Tapi tidak ada tindakan apa-apa. Ya, silakan slide berikutnya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita sekarang melihat di kebenaran firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal yang ke-9 ayat 35. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Lalu ayat yang ke-36 di situ dikatakan, melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Ya. Tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Ya. Dalam kebenaran firman Tuhan ini dengan jelas belas kasihan ini sebelumnya ada kata apa Bapak Ibu? Tergeraklah hati Yesus, berarti ada sebuah dorongan gitu ya. Dorongan batin hati yang kuat untuk menolong. Jadi kalau orang hanya sampai di kasihan, cuma ngomong ya. Tapi ketika hatinya kemudian digerakkan, didorong, aku ini sebetulnya juga aduh ini pas-pasan gitu misalnya begitu ya. Tapi ketika kita melihat penderitaan saudara seiman kita, ada sesuatu yang mendorong kita. Roh Kudus berbicara kepada kita. Kita diingatkan dengan kasih Tuhan yang sungguh luar biasa. Lalu kok ada sebuah gerakan gitu, dorongan, dan kita rasanya kok gelisah gitu ya. Berarti ini ada sebuah gerakan ya, kita digerakkan Tuhan. Maka kita berbelas kasihan kepada teman kita. Jadi di sini Tuhan Yesus bukan hanya mengajar ya. Ayat 35 dikatakan Tuhan Yesus berkeliling mengajar, memberitakan Injil, kemudian melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Wah, ini kalau mau dibahas dalam ya Bapak Ibu. Apa yang Yesus kerjakan ketika Yesus hidup, Yesus sebagai manusia gitu ya. Dia mengajar, dia kemudian memberitakan Injil kerajaan surga. Ketika dia diutus untuk menjadi juru selamat. Kita perhatikan Bapak, Ibu, dan Saudara, bukankah itu sebuah karya yang hebat gitu ya. Waduh, kalau Tuhan Yesus mengajar, Tuhan Yesus kemudian dikatakan di situ memberitakan Injil kerajaan surga, melenyapkan segala penyakit gitu ya. Jadi kalau kita baca ayat-ayat yang lain, penyakitnya apa saja? Wah, dari yang mungkin ringan begitu ya sampai penyakit-penyakitnya berat. Orang buta, melihat, orang lumpuh berjalan dan macam-macam.
Ini adalah sebuah karya Yesus yang hebat, yang luar biasa, melenyapkan kelemahan, gitu ya Bapak Ibu. Tetapi di ayat yang ke-36, perhatikan di situ. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka lelah dan terlantar. Tuhan Yesus tidak hanya memberikan pemulihan dalam hidup kita, Bapak, Ibu, dan Saudara. Wah, ketika sakit kita memohon kepada Tuhan, Tuhan aku ini mau sembuh. Tetapi apa yang terjadi? Ketika orang itu kemudian sembuh dari sakitnya, itu pemulihan secara fisik. Tetapi di dalam pelayanan Tuhan Yesus Kristus, bukan hanya pemulihan secara fisik. Bukankah seringkali kita mendengar kisah ketika Tuhan Yesus memberikan makan gitu ya. Ribuan orang, 5.000 orang, lalu di Injil Yohanes diceritakan orang kemudian datang lagi kepada Yesus. Datang karena apa? Sudah kenyang oleh roti, maka mereka datang lagi. Bukan mencari Tuhannya, tapi cari rotinya. Jadi di sini Tuhan Yesus melihat, ya, dia juga adalah Allah yang maha melihat. Bahwa bukan hanya yang dibutuhkan manusia adalah sakit sembuh. Aku ini kekurangan. Tuhan, aku ini sedang dalam keadaan kekurangan secara ekonomi. Tuhan bisa pulihkan ekonomi kita tidak, Bapak, Ibu, dan Saudara? Bisa. Tuhan bisa memberkati kita. Tetapi Tuhan terus memberikan belas kasihan karena ternyata dalam kehidupan kita ini, kita lebih lagi membutuhkan pemulihan secara rohani, Bapak, Ibu, dan Saudara. Maka di sini Yesus melihat tergerak hatinya karena mereka lelah. Lelah karena apa? Kok enggak ada keterangannya? Ngapain Bu kok lelah, kok capek? Karena mereka hidup dalam hukum Taurat. Waduh, kalau hukum Taurat itu sudah banyak sekali hukumnya, ratusan, banyak sekali. Harus begini, harus begitu, itu juga capek gitu ya, melelahkan. Belum lagi masalah beban ekonomi, beban-beban yang lain. Lelah dan ada lagi Bapak Ibu, terlantar. Terlantar itu apa toh? Apa ya kata lain dari terlantar itu? Tidak terawat gitu ya. Tidak ada yang ngurusi, kira-kira seperti itu. Atau terjemahan yang lain dikatakan tidak terpelihara dengan baik. Bapak, Ibu, dan Saudara, ini kalau kita melihat sekarang ini ya, keadaan ekonomi itu menjadikan orang bukan hanya capek. Tapi saya melihat ada beberapa keluarga, ada beberapa orang begitu ya. Karena keadaan ekonomi memang betul-betul mereka terlantar. Tidak terawat, tidak terpelihara, tidak terurus gitu ya. Karena orang tua sudah, aduh aku sudah enggak sanggup gitu ya. Beberapa minggu lalu ya saya mendengar kesaksian dari Ibu Renaldo. Ternyata Ibu Renaldo itu 10 bersaudara. Ketika kami sharing, ketika kami belajar firman Tuhan lalu sharing-sharing tentang kehidupan begitu. Dia katakan kalau bukan karena anugerah Tuhan saya itu enggak kuat gitu ya. Karena ternyata Ibu Renaldo itu anak nomor 1. Jadi dia punya adik 9. Saya enggak bisa bayangkan Bapak Ibu anak 10 gitu ya. Tapi itu dulu gitu kan ya. Kalau orang tua sekarang aduh Bu 2 aja 1 2 aja udah mumet gitu ya. Lalu dia kisahkan aduh Bu kehidupan kami dulu. Ada saat-saat memang betul-betul tidak terawat dan terlantar anak-anak itu gitu ya. Lalu dia menceritakan kalau makan gitu ya. Jadi bukan nasi tapi bubur. Nah gimana? 10 plus orang tua 12 gitu ya. Kalau nasi enggak cukup, lalu jadinya kami makan bubur karena dibuat lebih encer gitu ya. Tapi di situ dia belajar menyaksikan bagaimana dia melihat
Ketika dia belum kenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, ketika dia ada dalam keadaan terlantar, tidak terawat sampai di perjalanan kehidupannya, kemudian dia bertemu dengan Yesus. Maka Yesus juga katakan, maka orang-orang yang seperti itu seperti domba yang tidak bergembala. Ya. Jadi itu tidak ada yang mengarahkan, padahal domba itu mudah tersesat. Ya. Domba itu butuh gembala. Lalu Bu Rinaldo katakan, ketika aku bertemu Gembala Agung, Yesus Kristus, maka aku bisa merasakan bagaimana keluargaku sedikit demi sedikit ketika kami, di antara kami, ketika kami kenal Tuhan, digembalakan oleh Gembala Agung itu. Saya bisa merasakan, Bu, sampai hari ini, ya, Bu Rinaldo itu juga sendiri, Bapak, Ibu, dan Saudara, dia di rumah sendiri dan dia sehari-hari juga merasakan pemeliharaan Tuhan. Dia katakan, aku bisa merasakan penggembalaan dari Gembala Agung. Jadi di sini Bapak, Ibu, dan Saudara, kita melihat bersama. Ketika Yesus melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus. Sekarang ini Tuhan berkata kepada kita sore hari ini. Aduh Bu, aku hari-hari ini begitu sulit, hari-hari ini begitu berat rasanya. Kalau Tuhan sudah tergerak, Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau Tuhan sudah buka itu tidak bisa nutup. Ya. Nah, bagaimana kita bisa menggerakkan hati Tuhan? Nah, ini yang menjadi persoalan seringkali. Oh, si A, Bu, bisa digerakkan gitu ya. Tuhan bisa tergerak hatinya untuk menolong dia. Kok saya kok tidak? Kenapa Bapak, Ibu? Ya. Jadi kalau firman Tuhan ini katakan Tuhan Yesus itu berarti dia aktif ya. Seringkali kita banyak menyalahkan Tuhan. Tuhan kenapa kok enggak memberkati? Tuhan kenapa aku kok begini? Kenapa kok Tuhan kamu itu kapan ya mendengar doaku? Kamu itu tergerak atau enggak sih mau nolong aku atau enggak sih? Sebetulnya yang menjadi persoalan apa Bapak, Ibu, dan Saudara? Kalau kita mendengar firman Tuhan ini. Dalam Injil Matius pasal 11 ayat 28 dikatakan, marilah kepadaku yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jadi kalau kita merasakan, aduh rasanya kok berat dan Tuhan belum menjawab. Ya kita terus datang kepada Tuhan. Tuhan lah janjimu kan marilah kepadaku, ya aku datang terus gitu ya. Kemarin juga ada jemaat yang bertanya gitu ya, ketika kami di Pikat juga sharing firman Tuhan. Tapi kalau aku berdoa terus Bu, ada teman itu yang mengatakan, kamu itu kalau berdoa jangan diulang-ulang. Koyoknya kok kamu enggak percaya toh sama Tuhan gitu ya. Enggak usah diulang-ulang. Lalu saya katakan, ketika kita berdoa kita punya sikap yang benar dengan berserah, betul ya. Ketika kita berdoa, beriman, menyerahkan, kita percaya Tuhan mendengar doa kita. Tetapi ada kebenaran firman Tuhan yang lain yang mengatakan, mintalah, carilah, ketuklah. Ketuklah ini dalam pengertian kita harus tekun, berulang-ulang terus memohon kepada Tuhan sampai Tuhan itu menjawab. Karena jawaban itu bisa ya, bisa tidak, bisa tunggu. Jadi di sini Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika kita mendengar firman Tuhan ini, arti yang sangat dalam ketika Tuhan itu tergerak hatinya. Berarti ini yang aktif dulu itu siapa toh? Tuhan Yesus. Tapi seringkali kita ini salah sangka, salah paham. Ketika kita lama sekali gitu ya, doaku kok belum dijawab-jawab. Tuhan kapan toh engkau itu tersentuh hatimu gitu ya. Tapi coba perhatikan kebenaran firman Tuhan ini Bapak, Ibu, dan Saudara. Tergeraklah hati Yesus oleh
belas kasihan kepada mereka. Tadi yang di slide yang pertama tadi, yang kedua ya, slide yang kedua. Saya tuliskan belas kasihan itu adalah sifat kasih Allah, sifat dasarnya, dan diwujudkan dengan apa Bapak Ibu? Tindakan nyata. Loh, tapi di sini ayatnya kan nggak ada Bu, gitu ya. Ayatnya kan nggak kelihatan di sini Bu. Kita harus baca ayat-ayat yang lainnya. Ketika orang disembuhkan, dan nanti kita akan melihat beberapa ayat yang menunjukkan bahwa bukan hanya disembuhkan penyakitnya saja. Tetapi pemulihan rohani itu lebih penting karena ketika orang itu lelah, bukan masalah sakit saja. Orang lelah, orang capek itu bisa jauh dari Tuhan. Wes Bu, aku sudah tidak mau ke gereja lagi. Mungkin kita pernah dengar atau kita punya pengalaman itu Bapak Ibu dan Saudara. Aku capek menjalani hidup ini. Bukan hanya Bapak Ibu dan Saudara. Mahasiswa ini kalau mau jujur, kami hamba Tuhan bisa. Ya. Manusiawi. Melayani Tuhan ada di dalam ladang pelayanan. Capek enggak? Capek. Ya. Wes aku enggak usah gereja-gerejanan gitu. Mungkin kita pernah dengar ya. Atau kita sendiri. Ya. Sudah enggak usah berdoa lagi. Enggak usah pelayanan lagi. Enggak usah gereja-gerejanan lagi. Waktu dulu kita disembuhkan dari sakit kita. Mujizat terjadi. Tetapi ketika kita sedang lelah, kita rasanya sudah aku kok enggak ada yang ngurusi. Kayaknya aku sudah jadi orang yang terlantar gitu ya. Kita enggak ingat lagi dengan mujizat Tuhan. Gitu ya. Dulu kita pernah disembuhkan. Jadi di sini Tuhan Yesus melihat bahwa di dalam kehidupan kita bukan hanya masalah fisik sekali lagi. Hati kita ini, jiwa kita ini, perasaan kita ini gampang patah, gampang capek gitu ya. Kita merasa sendiri. Maka Tuhan Yesus memberikan belas kasihan itu supaya kita ini punya harapan yang baru, semangat yang baru, kekuatan yang baru untuk terus kita jalani kehidupan kita ini hari demi hari. Tantangan semakin berat Bapak Ibu dan Saudara, baik anak-anak yang sekolah ya. Begitu beratnya ketika saya tanya keponakan saya, kamu kalau pulang jam berapa? Waduh, pulangnya sore-sore gitu kan ya Bapak Ibu, kita punya anak-anak sekarang ini. Sekolah menuntut begitu ya. Yang bekerja juga. Saya juga punya pengalaman, sekarang Ruth sudah bekerja. Saya jadi mengerti ya orang tua yang anaknya sudah bekerja. Saya itu sampai ya ampun gitu ya, kadang-kadang loh ini belum selesai laporannya mah, ini aku kemarin biasanya Jumat sudah pulang, ini pulangnya kemarin Sabtu ya, Jumat sore. Lembur gitu ya. Jadi di pekerjaan pun ketika kita bisa menyelesaikan dengan baik, justru kita malah diapakan Bapak Ibu? Dipromosikan. Lah ini kalau dipromosikan ini naik jenjang jabatan, pekerjaannya makin sedikit apa makin banyak Bapak Ibu? Makin banyak. Yang tadinya kita awal usah biasa-biasa aja, karyawan biasa. Apa mau kita ya? Kita maunya aduh aku ada peningkatan gitu ya. Setelah ditingkatkan, dipromosikan, wah jebule kesel. Ya, ada jabatan capek Bu. Iya memang. Bapak Ibu dan Saudara, Tuhan Yesus tahu keadaan kita. Kita ini bukan hanya masalah sakit disembuhkan, punya kelemahan dikuatkan. Tetapi ada banyak hal, bukan hanya masalah fisik. Ternyata ini juga bisa mempengaruhi rohani kita ketika kita capek. Kita jadi tidak semangat, kita mulai meragukan Tuhan, kita mulai ogah-ogahan berdoa begitu ya.
Dan di situ ditambahkan dengan kata seperti domba yang tidak bergembala. Ini sangat berbahaya kalau kita sudah sampai kondisi seperti ini, ya. Loh, aku ini di gereja loh, Bu. Aku ini di penggembalaannya Bapak Ibu Surya. Iya, Bapak Ibu. Tetapi keadaan kita seperti yang Yesus lihat, kita bisa menjadi domba yang tidak bergembala. Beberapa waktu yang lalu saya pernah menyampaikan tentang domba, ya, bedanya kambing dan domba. Ya. Domba ini adalah binatang yang mudah tersesat, dia binatang yang lemah lembut, dia binatang yang butuh komunitas gitu ya. Jadi dia tidak bisa sendiri, kalau sendiri itu pasti tersesat. Jadi kalau kita lelah, kita capek, kita sudah dalam titik jenuh dan kita sudah tidak mau lagi berdoa melayani Tuhan gitu ya. Aduh, males untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Ini berbahaya Bapak Ibu. Berbahayanya apa toh? Seperti domba yang tidak bergembala. Kita berarti kalau tidak bergembala itu kita jualan sakarpe dewe gitu ya. Kita sudah tidak bisa diatur lagi. Kita sudah tidak ada di dalam sebuah penggembalaan yang benar. Tidak ada tuntunan lagi. Lah ini berbahaya. Mari kita lihat sekarang contoh bagaimana Tuhan Yesus memulihkan bukan hanya fisik saja, tetapi juga rohani, itu yang lebih penting. Mari kita lihat Bapak Ibu dan Saudara di dalam Injil Markus pasal yang pertama, ayat yang ke-40 sampai yang ke-42 saya akan bacakan. Injil Markus pasal 1 ayat 40 sampai 42. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Bapak, Ibu dan Saudara, saya tambahkan ayat ini sebagai contoh ya, tidak baca tadi kita di awal supaya tidak terlalu banyak. Bapak Ibu bisa catat ya, ini contoh. Orang yang sakit kusta itu di zaman dulu, orang tidak mau mendekat, bukan? Orang jijik, orang takut, orang tidak mau dekat gitu ya. Jadi itu sudah ada sebuah aturan seperti itu. Nah, perhatikan di sini ketika kemudian Tuhan Yesus berjumpa dengan orang sakit kusta ini dan sakit kusta itu datang kepada Yesus. Ayat 41, maka tergeraklah, nah ini sama ya katanya ya. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Perhatikan di sini Bapak, Ibu dan Saudara, ketika orang sakit kusta ini menjadi gambaran orang yang mengalami penolakan. Orang yang tidak punya teman, orang yang kesepian. Tapi ketika Tuhan Yesus tergerak lalu dia menjamah ya, perhatikan di situ ya. Ia mengulurkan tangannya menjamah orang itu. Lah ini kan beda dengan orang-orang lain ya. Jadi orang sakit kusta ini merasakan bahwa ada sesuatu hal yang berbeda ketika berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ini juga sebetulnya menjadi sebuah gambaran, ini memiliki apa ya, nilai gitu ya, makna. Kita ini juga mungkin sama seperti orang sakit kusta itu. Bukan dalam pengertian harafiah ya Bapak Ibu. Ketika kita merasakan kesepian seorang diri. Aku dijauhi keluarga karena aku tidak seperti mereka misalnya gitu ya. Aku hidupku pas-pasan biasa-biasa aja. Saudara-saudaraku tuh kaya-kaya, aku kok merasa tertolak misalnya begitu ya. Atau kita punya latar belakang yang suram gitu ya. Aku dulu tuh orang yang seperti ini, aku dulu orang yang tidak benar gitu ya.
Kita merasakan ada penolakan, ada kesepian. Tetapi ketika Tuhan tergerak hatinya, dan ketika kita menerima belas kasihan Tuhan, Bapak, Ibu, dan Saudara, maka kita bisa merasakan ada pemulihan di dalam kehidupan kita. Karena itu nanti kita akan melihat ayat selanjutnya dari Matius pasal yang ke-9. Jadi tidak mungkin kita menjadi domba yang tidak bergembala kalau kita senantiasa ada di dalam persekutuan dengan Tuhan. Kata domba dan gembala itu ketika Daud menggambarkan dalam Mazmur pasal yang ke-23. Tuhan adalah gembalaku. Selama kita ada di dalam penggembalaan Tuhan, orang lain tidak tahu background kita. Orang lain tidak tahu, aduh aku dulu itu kalau lihat diriku tuh aku jijik, misalnya begitu ya. Aku merasa tidak layak, aku merasa malu. Ini adalah sebuah aib, misalnya begitu. Tetapi belas kasihan Tuhan, ketika Tuhan tergerak untuk memulihkan hidup kita, Bapak, Ibu, dan Saudara, maka seperti orang sakit kusta ini, ketika Yesus katakan, aku mau, jadilah engkau tahir. Kalau Tuhan mau, Bapak Ibu, menolong orang-orang yang tadi lelah, ketika kita mohon Tuhan, aku ini sekarang dipromosikan, tapi aku yo capek Tuhan. Ya, mari kita minta belas kasihan Tuhan. Tuhan beri aku kekuatan supaya aku ndak emosiku itu tinggi, gitu ya. Bu Surya seringkali menceritakan ketika Mbak Erin ya, anak yang pertama itu bekerja, Bu Surya dulu cerita. Waduh, setelah bekerja di rumah itu gayanya beda gitu ya. Wah, jadi gimana ya, mungkin karena pengaruh dengan pekerjaan begitu. Lalu Bu Surya katakan, kamu itu kalau di rumah gayamu ya jangan gaya di kantor dibawa ke rumah gitu ya. Ya kamu nih sekarang kalau di rumah ini kamu anak, bukan bos gitu. Ya, jadi kadang-kadang pekerjaan, kemudian tuntutan, standar yang harus kita lakukan bisa mengubah kita, Bapak, Ibu, dan Saudara. Ketika kita lelah, mungkin kata-kata kita juga bisa menyakiti orang lain. Ketika ada banyak tanggung jawab, kita mungkin bisa baperan atau emosinan gitu ya. Atau waktu-waktu kita bersekutu dengan Tuhan menjadi berkurang. Bapak, Ibu, dan Saudara, firman Tuhan ini bukan hanya saya sampaikan untuk Bapak, Ibu, dan Saudara, tetapi saya sudah kena. Saya sudah kena, Bapak, Ibu. Bagaimana ketika tanggung jawab itu, ketika pekerjaan itu banyak, gitu ya, pelayanan yang dilakukan banyak. Apakah saya tetap punya pengharapan yang baru, semangat yang baru, kekuatan yang baru? Dan Tuhan ingatkan melalui firman Tuhan sore hari ini. Apapun keadaan kita, bahkan mungkin sama seperti orang yang sakit kusta, yang orang sudah tidak mau mendekat. Orang yang merasakan kita, kamu itu siapa toh? Kamu dulu tuh orang apa toh? Tapi ketika Tuhan menerima kita, memulihkan keadaan kita, mari Bapak, Ibu, dan Saudara kita syukuri status kita yang baru. Anak-anak Allah, kita dilayakkan. Dan kita tidak usah mendengar perkataan-perkataan yang menjatuhkan kita, yang melemahkan kita. Tetapi kita mau pandang kepada Tuhan Yesus Kristus seperti kepada orang kusta ini yang sudah mengalami penolakan. Aku mau. Yesus mau menyembuhkan dia. Tahirlah engkau. Yesus mau memulihkan keadaan kita. Mungkin saat ini kita katakan, tidak ada orang yang tahu, Bu. Aku itu begitu terpuruk, aku begitu sakit hatiku gitu ya. Tuhan tahu, Bapak, Ibu, dan Saudara. Dan ketika Tuhan Yesus tergerak oleh belas kasihan kepada kita, tidak ada yang mustahil, keadaan kita akan dipulihkan. Dan kalau kita lihat di pasal 2 Injil Markus, orang lumpuh disembuhkan itu juga sama, Bapak, Ibu.
Kalau kita baca ingat ya ketika ada 4 teman ini gitu ya. Piye carane ini ada Yesus mau membawa orang lumpuh ini. Nah nanti kita akan melihat di situ. Tuhan Yesus tidak langsung menyembuhkan. Tapi Tuhan Yesus mengatakan apa? Dosamu sudah diampuni. Karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara, Tuhan Yesus digerakkan hatinya. Bukan hanya karena masalah berkat, tetapi yang terlebih adalah pemulihan kerohanian kita. Itu yang lebih diutamakan Tuhan. Untuk menyembuhkan penyakit, tidak masalah. Bagi Tuhan penyakit apa saja itu bisa. Ya. Tapi untuk memulihkan rohani kita ini, perlu kerjasama ya, dari diri kita juga. Silakan slide selanjutnya. Karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita lihat di ayat selanjutnya dari Matius pasal 9. Maka katanya kepada murid-muridnya ayat 37, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Lah iki piye maksudnya Bu? Tadi ngomong ayat 35, Yesus mengajar, lalu ayat 36, Yesus tergerak. Loh tiba-tiba, maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tapi pekerja sedikit. Oh, berarti kalau ayat ini untuk mahasiswa STT Evata. Jadi 35, 36 untuk kita yang jemaat awam gitu ya. 37, 38 adalah untuk mahasiswa STT Evata. Apakah demikian Bapak Ibu? Tidak ya. Kenapa ayatnya kok tiba-tiba mak bedunduk kok pekerja tuaian gitu ya. Di sini Tuhan Yesus juga mengajar Bapak Ibu. Ketika orang itu sudah dipulihkan, kita juga harus meneladani Tuhan Yesus. Meneladani apa toh? Ya yang seperti di awal tadi saya katakan, tidak cuma kasihan, belas kasihan kita ya kadang-kadang punya belas kasihan, kadang-kadang enggak, kadang-kadang aku ya tego, kejem. Bukan begitu. Tetapi meneladani Yesus itu artinya tuaian memang banyak. Ada banyak orang-orang yang masih dalam keadaan gelap hatinya. Ada orang-orang yang hanya mencari berkat Tuhan saja. Ada kesembuhan aku datang. Tapi kalau untuk perubahan karakter, oh no. Ya. Tapi kalau untuk KKR kesembuhan, yes. KKR untuk berkat, yes. Tapi untuk perubahan, untuk pengampunan, waduh nanti dulu gitu ya. Jadi di sini Tuhan Yesus menantang kita semua, bukan hanya mahasiswa STT Evata, bukan hanya hamba Tuhan, kita semua. Gitu. Ternyata ada masih banyak orang yang sedang lelah, terlantar, capek, menderita. Siapa yang mendatangi mereka? Siapa yang menyampaikan tentang Yesus Kristus yang punya belas kasihan? Maka di sini saya tulis, meneladani Tuhan Yesus dengan menunjukkan belas kasihan seperti Kolose pasal 3 ayat yang ke-12 tadi Bapak Ibu dikatakan, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah, bukan kasihan ya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Jadi kita pun dipakai menjadi sarana kemuliaannya untuk menunjukkan juga belas kasihan. Jadi kalau kita ini tidak punya hubungan dengan Tuhan baik, ya seperti tadi. Ya kadang belas kasihan, kadang kejem gitu ya, kadang tega. Nah, itu kan tidak betul Bapak Ibu ya. Tapi kalau kita ini sungguh-sungguh mau meneladani Yesus, Yesus itu tidak begitu gitu ya. Dia tergerak hatinya kepada semua orang, bahkan orang-orang yang tertolak. Banyak toh kisahnya ya, ada wanita yang dikatakan wanita tunasusila lah gitu ya. Seperti sekarang ini orang sudah tidak mau mendekat, Yesus mendekati. Pemungut cukai gitu ya, Sakius kepala pemungut cukai yang dimusuhi banyak orang. Sudah pemungut cukai kepala lagi ya. Ngambil pajak, kamu itu malah bekerja
kepada pemerintahan Romawi yang menjajah kita. Ya, stres gitu ya, dijauhi orang. Tuhan Yesus malah katakan, Sakeus turunlah, aku mau ke rumahmu. Jadi mari kita alami dulu belas kasihan Tuhan itu. Sehingga kita bisa menjadi sarana kemuliaannya juga untuk menyatakan belas kasihan kepada orang. Aduh, aku pernah terlantar, aku pernah terpuruk dan aku sudah ditolong Tuhan. Ini ada teman yang terlantar, terpuruk, lelah. Kita mau membangkitkan mereka. Yang terakhir di kesimpulan saya tuliskan. Yang pertama, Tuhan Yesus telah menunjukkan belas kasihannya kepada umat manusia. Dengan dia menjadi juru selamat menebus dosa kita. Lalu yang kedua, pelayanan Tuhan Yesus bukan hanya pemulihan fisik. Namun yang lebih penting, pemulihan rohani kita. Mari kita semakin dekat kepada Tuhan. Supaya kehidupan kita semakin serupa dengan Kristus. Lalu yang terakhir, kita juga harus memiliki belas kasihan kepada sesama kita yang menderita, yang terlantar, yang terpuruk, yang lelah. Untuk kita bisa membawa kabar baik untuk mereka. Supaya mereka mendapatkan penggembalaan dari Gembala Agung.